Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang. Yang saya hormati narasumber dari perusahaan daerah Aneka Usaha Seger. Yang saya hormati petugas dari Pokja 3 yang hari ini berkumpul di sini, Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten serta para peserta yang saya banggakan, saya cintai dan saya sayangi dan telah bersedia hadir di sini. Pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini Rabu tanggal 11 Oktober 2023 kita dapat hadir di gedung PKK Kabupaten Jombang ini dalam acara pemantapan bidang kesejahteraan keluarga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan tadi dilakukan rapat pleno PKK yang diisi materi beresin sampah dari perusahaan daerah Aneka Usaha Seger. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada rapat pleno hari ini. Semoga dapat menambah tali silaturahim kita. Dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Mungkin ada yang sudah kenal, tapi ada mungkin sebagian yang belum kenal. Nama saya Yayu Dwirawanti, nama suami Bapak Sugiat. Kita berdua sama-sama lahir di Jombang, besar di Jombang, sekolah di Jombang. Hanya kemarin tuh merantau ke Jakarta untuk mencari nafkah Ibu. Terus kembali lagi dapat tugas ke Jombang. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya sayangi, akhir-akhir ini sampah merupakan masalah yang masih mengganggu ya, dan berdampak pada kesehatan lingkungan dan estetika. Produksi sampah masyarakat kita kian hari kian bertambah, menyebabkan menggulungnya sampah. Jadi mungkin di lingkungan yang punya pekarangan besar di daerah masih bisa, tapi kalau untuk di kota, jadi harus ada petugas yang mengambil karena kita tidak bisa mengolah sendiri. Karena dulu saya punya pengalaman di sana itu diajarin untuk mengolah sampah sendiri Bu, mandiri dengan apa itu kayak larutan gula gitu, dibikin kompos ya. Nah, mungkin saat ini diperkirakan 4 sampai 5 tahun ke depan TPA akan penuh dengan sampah jika sistem angkut dan buang sampah ke TPA terus dilakukan tanpa adanya upaya pemilahan atau pengurangan. Jadi dalam upaya mengurangi menggulungnya sampah organik yang masuk ke TPA dapat dimulai dari diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita untuk membiasakan memilah sampah mana yang masih bisa digunakan kembali, misalnya membuat kompos. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya sayangi, sekarang ini sudah era digitalisasi, jadi mau tidak mau kita juga harus mengikutinya. Pada hari ini kita mendatangkan narasumber. Terima kasih Bapak yang telah hadir dan berkenan untuk mengisi acara hari ini. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu bisa menyerap apa yang diberikan dan bisa mempraktekkan di rumah. Gak apa-apa Bu, walaupun kecil apa yang kita lakukan mudah-mudahan bermanfaat. Dengan bekerja sama dari perusahaan daerah Aneka Usaha Seger untuk mensosialisasikan pengolahan sampah berbasis masyarakat dengan konsep bank sampah sistem digital. Semoga materinya dapat
kita serap, kita ambil ilmunya, kita terapkan dan bermanfaat untuk kita. Saya berharap ibu-ibu dapat mengikuti rapat pleno pada hari ini dengan baik sampai dengan selesai, Ibu. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Ibu-ibu yang saya hormati, itu yang dapat saya sampaikan pada rapat pleno hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno pada hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Bidang 1 dan 2, mohon izin saya mau sedikit sebenarnya Ibu menyampaikan materi, karena kalau lama-lama mungkin Ibu ngantuk gitu. Apalagi ini kan jam-jam rawan, habis sarapan atau gimana waktu itu jam 9 ya sekarang nih, 9 lebih itu jam rawan. Kira-kira perkenalan mau buat aku? Tadi sudah disampaikan juga. Tak kenal maka tersayang. Banyak kok tuh yang kenal tapi nggak sayang. Oke, nama saya Akmal Andriadi dari Perumda Aneka Usaha Seger. Tadi mungkin banyak pertanyaan jenengan. Aneka Usaha Seger, lapo kok ngurusi sampah? Itu jadi pertanyaan besar. Tadi saya juga ditanyakan, saya jawab nanti aja Bu, biar jenengan tahu lebih detail. Karena kalau nanti saya jawab langsung, tidak menarik. Gitu. Jadi gini Bu, Perumda Aneka Usaha Seger, saya sedikit promosi ini perusahaan Kabupaten Jombang perusahaan kita semua. Jadi ini bukan perusahaan milik daerah lain ataupun milik negara lain. Jadi ini 100% milik Kabupaten Jombang. Perusahaan Aneka Usaha Seger itu bergerak di bidang satu, mungkin jenengan tahu, kesehatan Yang terkenal adalah apoteknya, apotek Seger. Terus kemudian ada di klinik, ada di laboratorium. Terus kemudian ada percetakannya Bu di belakang. Ada juga unit perdagangan di situ. Kalau menurut Perda, kita boleh melakukan usaha kesehatan, usaha perdagangan, atau usaha lain yang menguntungkan. Kenapa namanya aneka usaha lagi? Nah, kenapa kita pilih bank sampah? Ini terlepas dari sebenarnya pengelolaan sampah pada umumnya itu masih bersifat konvensional. Jadi kita hadir dengan layanan bank sampah digital. Jadi sistem di sini ada kecamatan atau ini kecamatan semua kecamatan dan desa. Ada nggak yang sudah mulai bank sampah? Saya yakin sudah. Ada. Sebagian mati suri perlu dihidupkan kan? Harus dihidupkan, bukan perlu, harus. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua PPA Banjardowo itu kan merupakan satu-satunya PPA yang ada di Kabupaten Jombang. Sebenarnya kalau ngomongkan masalah sampah ada yang lebih ahli di sini. Ada Bu Santi dari SAI. Kalau saya fokus di bank sampahnya saja, tapi pengantarnya di sampah. Untuk di TPA Banjardowo, jika kita tidak mengelola, memilah dan memilih sampah di tingkat rumah tangga, 4-5 tahun akan penuh. Efeknya apa jika penuh? Efek kesehatan, efek polusi dan lain-lain itu pasti. Efek lainnya lagi, pasti kita butuh lahan lagi untuk buka TPA lagi. Kenapa? Karena TPA itu tidak, kalau sudah ditumpuk ya ditumpuk, tidak dikelola sampai membunuh. Jadi kalau jenengan ke TPA Banjardowo itu bisa 30-an meter tingginya sampah. Bayangkan masyarakat di sekitar sana bagaimana. Kalau itu penuh karena kita tidak mengelola sampah dengan baik, akan buka lagi. Efeknya apa? Satu, lahan pertanian pasti berkurang. Jadi ketahanan pangan kita juga akan berkurang. Kalau di Boxer 3 ada sandang pangan Nah, pangannya ini akan
lahan untuk perumahan juga pasti berkurang karena digerus untuk TPA. Gimana boten? Jadi kedepannya jika pengelolaan sampah tidak maksimal, akan terjadi anak cucu kita tidak punya rumah. Efeknya seperti itu, kalah sama sampah. Kira-kira ya mungkin kalau bagi jenengan paling aku berius ibaratnya sudah tidak mikir itu. Tetapi alangkah baiknya kita juga memikirkan mulai dari sekarang. Kalau tidak dari kita siapa lagi? Karena di Pokja 3 itu bidang meliputi sandang, pangan, papan, tata laksana rumah tangga. Di tata laksana rumah tangga itu adalah penguasa rumah. Gini betul. Ibaratnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, terus Menteri sembarang kalir lah ya. Jadi semua yang ngurusin rumah pasti ibu. Bapaknya itu bagian Menteri Luar Negeri dan pekerjaan umum ya. Jadi bagian ngurusin pekerjaan umum. Jadi penguasa rumah itu adalah ibu. Jadi kalau ibu itu bisa mengatur sampah, kita ngomongin sampah dulu nih, atau tata laksana rumah tangga dengan baik, sampah itu sudah dipilih dan dipilah mulai dari recycle, reduce, sama reuse 3R ya, itu akan meminimalisir sampah yang dibuang ke TPA. Jadi setidaknya minimal ya, mungkin kita nggak bisa mengurangi sampai 100%, itu sangat susah. Karena tiap hari saja kita sudah dalam tanda petik nyapa. Gila membuat satu orang itu kurang lebih 2 kilo sampah tiap hari, kurang lebih ya. Mungkin ada yang lebih atau kurang. Apalagi kalau kita jajan di pinggir jalan, misalnya jajan pentol atau jajan yang di pasar itu kan banyak sampah juga. Terus kalau kita ngomongkan lagi, dari pemerintah sudah memberikan aturan-aturan yang bagus, mulai dari pembatasan penggunaan sampah plastik, terus memberikan tempat sampah di sekitar jalan atau di sekitar tempat umum. Tetapi jika perilaku kita sendiri belum berubah, ya sama saja. Jadi memang pengelolaan sampah itu ada dua. Pertama, menyiapkan infrastrukturnya, kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan perilaku hidup bersih. Ya minimal kalau kita habis makan ya, entah itu permen atau apa, kalau tidak nemu tempat sampah, dikasih sapu atau di tas. Jadi nanti ketika ketemu tempat sampah kita buang. Terus apa hubungannya dengan bank sampah? Kira-kira kalau jenengan mengelola sampah hanya mengelola, memilah dan memilih, tidak, ibaratnya tidak dikasih iming-iming nominal, kira-kira mau apa betul? Saya yakin 1000% nggak mau. Dari 100% penduduk, mungkin hanya 1 atau 2% orang yang benar-benar sadar akan lingkungan. Jadi saya mau mengumpulkan atau memilah sampah meskipun tidak dibayar tidak apa-apa, hanya 1-2%. Itu pun kalau kita ngomong di desa nih yang tanahnya lapang, saya yakin juga salah buat sembarang itu, atau dibakar yang sering. Saya sering nemui di desa-desa di pinggiran ya, itu dibakar. Kenapa? Satu, mungkin belum teredukasi dengan baik. Yang kedua, belum tahu bahwa plastik itu ternyata kalau dikumpulkan, dipilah dan dipilih bisa jadi hal yang menguntungkan, bisa untuk kerajinan, bisa untuk dijual. Karena kebanyakan pabrik plastik sekarang ini Bu, mungkin bisa dikatakan 30-40% bahannya adalah dari plastik daur ulang. Kenapa lebih murah? Kalau beli biji plastik itu masih mahal, kalau dicampur harganya akan lebih murah, jadi lebih kompetitif untuk di pasar. Itu logikanya berpikirnya. Terus kemudian kenapa dari pemerintah itu memberikan sebuah gerakan atau program bank sampah? Itu adalah untuk menarik warga agar mau menyetorkan ya. Kalau kita ngomong bank sampah pasti nabung ya, bank kan pasti nabung untuk menabungkan sampahnya di bank sampah tersebut.
Kenapa? Karena ibu itu rata-rata sebagian besar kan tidak bekerja. Ya ada yang bekerja ya, mungkin sekarang mungkin sedikit ya 50-50. Yang tidak bekerja, mereka ngurusi dapur dan rumah itu pasti mereka akan mampu mengoleksi sampah tersebut. Jadi yang ngurusi persampahan, yang ngurusi listrik dan lain-lain kan pasti ibu. Nah, ibu ini ketika ada bank sampah itu dikumpulkan dan disetorkan menjadi uang. Gini apa Bu? Ada yang sudah pernah? Sering? Sudah jalan Bu? Siapa yang sudah rutin 1 bulan sekali bisa angkat tangan Bu? 1 bulan sekali. Dari mana Bu? Megalo. Yang lain 1 bulan sekali aja Bu. Berarti belum berjalan dengan maksimal. Sudah ada, saya yakin sudah ada. Berambang ya. Rata-rata gitu Bu, ditukar dengan berambang atau berdasarkan kacamata tukang rosoknya? 15.000, 20. Padahal kalau benar-benar ditimbang bisa 50.000. Kita boten. Karena ibu-ibu adalah orang yang malas ribet. Gitu. Gimana Bu? Iya, BSI. Kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup melalui Bank Sampah Induk Jombang. Jadi kita tidak berdiri sendiri Bu. Masalah sampah adalah masalah kita semua. Kalau misalnya perunda aneka usaha segar sama Dinas Lingkungan Hidup saja susah. Makanya di sini mungkin dari ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan bisa membantu kami untuk menuntaskan masalah sampah. Minimal kita bisa mengurangi 10-20% itu sudah lebih baik. Setidaknya ada progres. Karena kalau stuck atau tidak ada perubahan sama sekali, penuh Bu DPA. Bahkan sampah itu masalah nasional, bukan masalah kabupaten saja. Jadi semua provinsi juga bingung itu. Terus kemudian bank sampah itu pasti memberikan insentif ya kepada, kalau di bank sampah itu bersifat di desa nih. Kalau di desa itu untuk pengumpulan sampah yang jenengan tahu, kalau jenengan kan dari kecamatan nih, adakah yang rutin misalnya 1 bulan sekali? Ada, pasti ada ya, pasti ada. Kira-kira pengurusnya itu kalangan ibu-ibu atau anak muda? Ibu-ibu pasti. Bapak-bapak tidak mau kalau tapi ada beberapa bank sampah unit yang sudah ikut Dinas Lingkungan Hidup BSI, itu bapak-bapaknya juga ada. Anak-anak muda sebagian besar belum tertarik. Tapi kalau mau lihat anak-anak muda yang berkecimpung di dunia sampah, mungkin bisa kita tanyakan ke Bu Santi. Ya banyak Bu ya, anak-anak muda yang sudah mulai tertarik lah. Tapi mungkin untuk di desa-desa yang belum, itu PR kita semua. Kenapa Bu? Demografi kita kebanyakan orang tua, anak muda, atau menengah Bu. Demografi kita, maksudnya struktur penduduk kita banyak anak muda atau orang tua Bu? Anak muda. Anak muda kan Bu? Ya. Jenengan pernah yang kemarin viral di Instagram mengenai pantai terkotor nomor 4 di Indonesia. Siapa yang menginisiasi? Pandawara Group, dan itu anak-anak muda. Saya sebenarnya itu opposite, tapi ternyata bagus Bu. Dia mereka tanpa ibaratnya mereka itu tidak punya operasional. Ibaratnya anggaran operasional tidak ada Pandawara. Mereka akhirnya bekerja sama dengan pihak-pihak yang sama visi dan misinya untuk membersihkan lingkungan. Sedangkan kita punya yang lebih bagus, misalnya jejaring ya. Kalau kita di desa kan pasti lebih relatif lebih mudah mengorganisir warga desa gitu.
Untuk masalah misalnya pertemuan PKK dengan ibu-ibu kan kita bisa memberikan edukasi jauh lebih, sebenarnya kita itu jauh lebih punya power daripada mereka, tetapi mungkin kelemahan kita masih belum tergerak untuk melakukan itu. Sedangkan masalah sampah itu sudah menjadi masalah yang kronis sebenarnya. Terus kemudian bank sampah tadi itu pasti memberikan insentif gitu. Jangan tahu nggak bu insentifnya itu berapa? Tiap bank sampah sama atau beda bu? Kalau yang sudah dengan BSI sama, seluruh Kabupaten Jombang sama. Kalau dengan BSI, selama ini kalau jenengan ngambil uangnya tahunan atau tahunan ibu, biasanya setiap mau lebaran gitu diambil. Dapat berapa bu? 200 juta. Ya barangkali kan bisa sampai 200 juta. Minyak sama buah, alhamdulillah. Jadi gini bu, sebenarnya kita dari beresin sampah, bank sampah digital ini itu dalam tanda petik hanya mengelola. Jenengan kalau pakai bank sampah kan biasanya pakai buku tabungan nih, buku tabungan biasa nih. Kita hadir dengan layanan digitalnya. Kita ambilkan contoh kartu. Mungkin ada beberapa yang sudah gabung nih dengan beresin. Ini kartu beresin sampah Jombang Smart Card. Ini kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Bank Sampah Induk Jombang. Ini diberikan gratis. Ini sebagai pengganti buku tabungan jenengan. Jadi dengan tiap transaksi sampah atau nabung sampah masuknya ke kartu ini. Di sini ada QR code yang menjadi ID atau identitas dari jenengan. Gimana bu? Tetap kita kerjasama dengan bank sampah itu. Jadi gini, nanti diambil teknis nanti saja bu. Tetap kita hanya menggantikan sistem yang tabungan menjadi digital gitu aja, tidak sampai merubah semuanya. Untuk awal seperti itu. Tetapi kalau jenengan ibaratnya gini, jenengan nabung sampah toh, terus gak ada benefitnya juga kurang menarik. Gini apa bodoh? Nabung sampah toh ada duit toh, tak seru ya. Kita perudah aneka usaha besar itu hadir. Dengan kartu ini jenengan kalau mau berobat, jenengan mau kesehatan, jenengan kalau mau beli bahan pokok itu ada harga khusus. Jadi bisa terus. Tapi gini bu, ada lagi. Jangan khawatir bu, benefitnya banyak bu, karena ini perusahaan Kabupaten Jombang, jadi kita kasih benefit yang lebih. Kalau jenengan melakukan penimbangan dan sosialisasi, jenengan hubungi kita hadir. Kita kesana, jenengan butuh misalnya bahan pokok. Berarti kita ini bu, pasti kita informasikan, bu harga bahan pokok sekian, ada promosi kesehatan sekian, itu kita informasikan. Kalau jenengan maksudnya kan ada penimbangan 1 bulan sekali, itu bisa hubungi kita. Kalau bisa ya dulu seminggu sebelumnya, jadi kita akan contohnya itu kita hadir ke lokasi. Jadi bukan jenengan yang ke seger, tapi kita yang ke lokasi jenengan. Untuk teknisnya sama sebenarnya dengan bank sampah yang dengan BSI. Kita juga yang ngambil BSI bu. Cuma kan kita pakai sistem tata kelolanya saja. Gitu. Jadi benefitnya itu dari kesehatannya ada pemeriksaan kesehatan dengan harga tertentu. Jadi misalnya harganya 300.000, itu dengan kartu ini jangan bisa sampai berapa 200 lah, ada potongan harganya. Terus bayarnya gimana? Pakai saldo atau pakai uang? Jenengan kalau punya kartu ini, jenengan misalnya saldonya kurang bisa pakai uang. Tapi satu bu, kartu ini tidak bisa di top up dengan uang. Kenapa? Kalau ini bisa di top up dengan uang, jenengan nggak ngumpul sampah. Gini apa boten? Tujuan utamanya adalah sampah terkelola dengan baik dan
lingkungan bisa lebih bersih. Itu tujuan utamanya. Kalau ini hanya benefit lah ibaratnya biar kita tertarik untuk mengumpulkan sampah. Kalau saya yakin 1000% lah kalau misalnya bank sampah atau tidak ada bank sampah, saya yakin sampah itu akan tetap menggunung di rumah dan diambil, dibuang ke tempat pembuangan sementara, lanjut ke tempat pembuangan akhir. Itu saya 1000% yakin. Tapi dengan adanya bank sampah, jenengan dikasih insentif untuk sampah ini dapat ini, sampah ini dapat ini, jenengan pasti akan lebih semangat mengumpulkan. Karena motivasi paling besar umat manusia adalah uang. Jadi jenengan kalau masuk organisasi misalnya PKK, kalau PKK saya karena nggak digaji ya, bekerja gitu. Motivasi saya ingin dapat pengalaman nggak gitu. Jenengan bekerja pasti ingin dapat uang. Jadi nggak ada istilahnya bekerja dan lain-lain. Kecuali guru ya Bu ya. Guru enggak Bu. Betul. Apalagi yang honorer ya. Tapi guru atau misalnya tenaga kesehatan itu saya yakin ada pengabdiannya. Kalau bekerja yang di kantoran gitu. Sekarang betul. Ya ini. Memang benar motivasi nomor satu adalah uang. Karena sebenarnya uang itu bukan segalanya loh. Segalanya Ya, segalanya untuk mendapatkannya itu kadang-kadang butuh uang. Seringkali butuh uang. Ya, jadi uang memang bukan segalanya, tapi untuk mendapatkan segalanya ini butuh uang. Keunggulan dari sistem beresin sampah atau bank sampah digital itu ini bisa diunduh di Play Store Bu. Namanya beresin sampah. Jenengan yang pakai Android. Di sini ada yang nggak punya Android? Handphone, smartphone lah. Nggak harus Android, bisa iPhone atau apa. Punya semua nih. Biasanya digunakan apa sih? HP-nya digunakan apa? Saya yakin prosentasenya 30% untuk kerja, misalnya dari kerja. Karena kita di PKK ya, PKK 30%, sisanya ya untuk hiburan. Di Nawamoda punya HP itu untuk hiburan. Zaman sekarang kan lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Di Nawamoda sama buat saya juga Bu. Karena satu absensi kerja saya pakai handphone. Kalau nggak gitu nggak bisa absen nanti. Gitu. Terus di aplikasi beresin sampah, ini benefitnya sih sebenarnya. Jadi kita itu memindahkan layanan bank sampah secara konvensional ke digital. Manfaatnya tadi, jadi sistemnya gini Bu. Kalau di bank sampah kan berupa nominal rupiah ya. Kita berupa poin. 1 poin 1 rupiah. Jadi di situ nanti jangan ada kalau biasanya disebut poin. Ini manfaatnya, tujuan utamanya satu, biar masyarakat itu lebih aware atau lebih perhatian terhadap sampah. Kalau ada uangnya pasti eman, ini duit kececeran eman dikumpulkan. Jenengan tahu nggak kalau omsetnya ini apa tukang rosok, pengepul rosok itu sampai miliaran rupiah per bulan? Percaya kamu betul? Percaya. Tapi jenengan malah menyanyikan sampah itu dibuang sembarangan. Emang Bu, jenengan kumpulkan minimal itu dapat 0,001%-nya kan lumayan. Ya karena kalau satu botol ya harganya berapa sih Bu? Tapi kalau satu truk kan ya lumayan. Kan lebih baik banyak sih Bu. Tapi kalau nanti sudah masyarakat itu sudah sadar akan kebersihan dan sampah, nominalnya pasti berkurang. Mumpung masih awal-awal, ini nominalnya juga masih mohon maaf nanti saya ngiming-ngimingnya dari nominal Bu. Kalau jenengan pasti ngiming-ngimingnya dari lingkungannya. Karena kalau kita ngomong secara umum ke masyarakat pasti yang diincar itu nomor 1 yaitu duit ya. Ini cuma hanya teks-teks biasa sebenarnya.
Jadi jenengan pakai kartu ini di depositnya itu tidak hanya bisa digunakan untuk belanja di Seger, bisa digunakan juga belanja di mitra rekanan kami. Tapi bukan Indomaret Alfamart ya, belum bisa Bu, karena kita belum bisa nembus ke sana. Kalau sudah bisa ke sana, saya yakin satu kabupaten cuma pakai. Belum bisa. Jadi mitra rekanan kita, kalau di aplikasi ada yang namanya UMKM kita. Di situ ada daftar di mana kita bisa belanja pakai kartu ini. Dan itu insya Allah akan terus bertambah. Karena dari kita program Aneka Usaha Seger pasti akan menambah dan menambah. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memberikan jenengan manfaat yang lebih banyak. Jadi misalnya gini Bu, di kecamatan atau di desa jenengan ada UMKM atau toko atau apapun yang punya transaksi jual beli, bisa bergabung dengan kami gratis Bu. Jadi dengan adanya misalnya toko ya atau UMKM yang bergabung dengan kami, itu akan kita promosikan secara tidak langsung. Jadi orang-orang pengguna pasti akan tahu tempat lokasi UMKM tersebut, karena pasti akan cari di UMKM kita. Gitu. Apalagi sekarang kan UMKM itu adalah fondasi ekonomi dari negara Republik Indonesia. Gimana transaksi di level UMKM itu hampir 70% nggak salah. Itu penguasa ekonomi di Indonesia. Kenapa? Ketika negara lain krisis, kita masih bisa bertahan karena kita boleh duit dewi Bu. Jadi yang punya usaha ya jualan tetap, jadi tetap ada ketahanan ekonomi di situ. Cuma pertanyaannya sampai kapan? Jadi banyak program pemerintah untuk menaikkan taraf hidup UMKM. Nah, melalui aplikasi ini kita juga bisa membantu UMKM untuk naik kelas. Jadi minimal pemasarannya terbantu. Karena permasalahan UMKM itu hanya 3: produk, modal, sama pemasaran. Permasalahan terbesar nomor 1 UMKM pemasaran Bu. Susahnya minta ampun. Kalau masalah produk, saya yakin 1000% bisa. Kenapa saya tahu Bu? Saya juga pengurus Asosiasi UMKM Kabupaten Jombang Bu. Jadi saya paham kalau masalah UMKM ini. Kalau masalah modal ya banyaklah bank-bank yang bisa diajak kerjasama. Tapi masalah pemasaran ini yang susah. Dari pemerintah sudah memaksimalkan itu melalui pameran, bazar dan lain-lain. Nah, kita dari Perumda Aneka Usaha Seger juga membantu. Jadi kita punya unit namanya unit perdagangan. Itu nanti akan juga bisa membantu penjualan produk-produk UMKM. Bisa lewat aplikasi ataupun channel penjualan kita yang lain. Seperti itu, dan di aplikasi ini jenengan bisa lihat harga sampah secara real. Jadi botol itu berapa, kardus itu berapa, dan lain-lain. Itu dari aplikasi tersebut. Jadi nggak hanya nanti jenengan punya sampah di Jeli Brambang nih, tapi jenengan bisa cek harganya berapa sih kalau per kilo, botol berapa, sama kardus berapa. Yang paling mahal itu masih botol kalau nggak salah, botol yang bersih. Plastik pack yang bersih, yang sudah tidak ada label sama tutup. Tapi lebih mahal lagi tutupnya. Tutupnya botol itu 1 kilo itu lebih mahal daripada botolnya sendiri 1 kilo. Itu karena kan kalau kumpulkan 1 kilo tutup botol itu bisa banyak botol. Karena kan tutupnya kecil. Kan lebih mahal loh. Jadi di situ. Mungkin itu dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti kalau misalnya ada ketertarikan lebih dalam, misalnya Mas aku ingin sosialisasi di kecamatan, monggo bisa hubungi kami. Mungkin bisa dicatat nomornya. Bisa melalui nomor kami di 5158
sendiri kok langsung Bu. Jadi jenengan kalau mau tanya mau bebas Bu tanya 24 jam Bu. Silakan WA. Misalnya jenengan jam 12 malam WA, saya balas paginya Bu. Ya nggak mungkin Bu saya tidur balas WA. Oke, tapi kalau jenengan mau diskusi kalau masuk malam nggak apa-apa kok. Saya bebas. Kalau mungkin misalnya saya ada kegiatan ya saya balas setelah kegiatan.